Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Nelayan menjual hasil ikannya kepada pedagang besar. Pedagang besar ini akan menjual kembali ikan-ikan tersebut ke pedagang kecil. Dalam hal ini, pedagang besar berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengolah ikan tersebut untuk dikonsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, cara menghargai usaha orang lain. Ingat kembali, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berikut cara yang dapat dilakukan menghargai usaha orang lain. Pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Yang kelima, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Yang pertama, kita belajar tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi sehingga mampu memecahkan masalah mengenai diri sendiri. Contohnya seperti gambar, yaitu seorang anak belajar dengan tekun demi mewujudkan cita-citanya, atau juga seorang anak yang merapikan sendiri tempat tidurnya. Berikutnya, kita belajar tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak untuk menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya seperti pada gambar, yaitu ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarga, atau orang tua mendidik anak demi kebaikan masa depan anak. Berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk turut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contohnya seperti pada gambar, yaitu seluruh warga masyarakat ikut serta dalam kerja bakti bersih kampung sesuai kemampuannya sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat, atau juga melaksanakan ronda malam. Berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya membuat aturan jam bertamu dan jadwal ronda malam. Selanjutnya, masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat, saling membantu, dan lain-lain. Jenis tanggung jawab yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Contohnya yaitu gotong royong dalam rangka tolong-menolong dalam masyarakat, seperti menjenguk tetangga yang sedang sakit atau menolong tetangga yang kesusahan, dan gotong royong dalam rangka kerja bakti. Yang keempat yaitu menghapuskan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, dan lain-lain. Nah, kita tidak boleh melakukan diskriminasi kepada orang lain.
Contohnya dengan menghormati persamaan derajat sesama manusia dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan perlakuan kepada sesama. Yang berikutnya, kita belajar tentang tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada bangsa dan negara. Contohnya adalah atlet Indonesia berusaha bertanding sebaik-baiknya untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Selain itu, kita sebagai warga negara juga harus menaati hukum yang telah berlaku. Yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Allah, setiap manusia bertanggung jawab untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk beribadah sesuai agama yang dianut. Contoh soal yang pertama yaitu 2/3 dibagi 5/6. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal ini menggunakan 4 langkah yang tadi kakak udah sampaikan. Oke, langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini kalau kita perhatikan 2/3 itu bentuknya sudah pecahan biasa dan 5/6 juga bentuknya sudah pecahan biasa. Nah, berarti langkah pertama udah oke ya. Sekarang kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Oke, kita tulis dulu 2/3. Kemudian kita ubah tanda bagi ini menjadi kali, dan 5/6-nya ini kita balik menjadi 6/5. 2/3 dikali 6/5. Oke, langkah 2 sudah oke. Next, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali 6 dapat 12, 3 dikali 5 dapat 15. Nah, sekarang menjadi 12/15. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu sederhanakan. Nah, caranya gimana, Kak? Nah, bagi sobat pelajar yang belum tahu cara menyederhanakan pecahan, silahkan bisa tonton dulu video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Linknya sudah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan dengan cara sama-sama kita bagi 3. Nah, 12 dibagi 3 dapat 4, kemudian per 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, udah deh, jawabannya adalah 4/5. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soalnya yaitu 1/5 dibagi 1/3. Oke, kita perhatikan. Di sini 1/5 bentuknya masih pecahan campuran. 1/3-nya sudah pecahan biasa. Berarti kita harus ubah 1/5-nya ini ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 5 dikali 1 ditambah 1. 5 dikali 1 dapat 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, jadinya 6/5. Oke, kita tulis 6/5 dibagi 1/3. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ubah tanda bagi jadi kali dan balik sebelah kanannya. Berarti 6/5 dikali 1/3-nya ini kita balik jadi 3/1. 6/5 dikali 3/1. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke langkah berikutnya, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. 6 dikali 3 dapat 18, per 5 dikali 1 sama dengan 5. 18/5. Oke, langkah berikutnya yaitu sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan 18/5 itu bentuknya sudah yang paling sederhana, karena sudah tidak bisa kita perkecil lagi, ya kan? Tapi karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran. 18/5 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran
Hasilnya yaitu 3/5. Di sini kakak sudah siapkan 3 latihan soal. Coba sobat pelajar kerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah.